Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis prinsip dasar sistem IPv4 dan IPv6, TCP dan IP, dan networking service. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alika Syaina Fauzia. saya Nur Ainun, Dan saya Alfi Sylvia Sanifah. Materi pertama akan dibacakan oleh saya, prinsip dasar IPv4 dan IPv6. IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lain di dalam sebuah jaringan. IP itu singkatan dari Internet Protocol yang berhubungan erat dengan yang namanya Internet IP Address. IP address memiliki dua jenis IP, yaitu IPv4 dan IPv6. Kelebihan dan kekurangan IPv4 dan IPv6. IPv4 memiliki kelebihan yaitu mudah diingat alamat IP-nya karena menggunakan penggalan 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Kekurangannya, jumlah alamat IP yang terbatas. IPv6 memiliki kelebihan jumlah alamat IP yang tidak terbatas. Kekurangannya, alamat IP yang susah untuk diingat karena menggunakan penggalan 128 bit yang dibagi menjadi 8 oktet. IP address dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, IP public adalah IP yang digunakan pada perangkat yang terhubung langsung ke internet. IP ini biasanya digunakan oleh ISP atau penyedia jasa website seperti hosting atau yang lainnya, di mana mereka membutuhkan koneksi atau hubungan langsung ke jaringan. Yang kedua, IP privat adalah pecahan kecil dari IP publik yang digunakan oleh ISP untuk dapat membagi koneksi atau sambungan internet ke pelanggan-pelanggan. Yang ketiga, IP loopback adalah IP yang digunakan sendiri oleh komputer itu sendiri. Biasanya IP ini notasinya 127.0.0.1 atau lebih sering kita kenal dengan istilah local host. Dan yang keempat, IPv4 yaitu IP yang terbentuk sendiri atau terbentuk otomatis saat komputer kita tidak mendapatkan IP otomatis dari DHCP. Server ini didapatkan dari modem, router atau server khusus yang menangani DHCP dengan sistem pengalamatan seperti ini. Komputer atau perangkat kita seakan-akan memiliki alamat virtual di dalam jaringan yang menjadikan perangkat kita dapat terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat di seluruh dunia. Dan yang terakhir, cara kerja IPv4 dan IPv6. Ketika perangkat terhubung ke dalam jaringan, perangkat akan meminta alamat IP address dari ISP atau penyedia layanan internet maupun router jaringan lokal. Setelah mendapatkan alamat IP, perangkat baru bisa mengirim dan menerima data dari jaringan pada alamat. Data tersebut akan terbagi ke dalam paket-paket kecil yang sudah dilengkapi alamat, tujuan, dan sumber. Router atau perangkat jaringan bertugas mengarahkan paket data menggunakan tabel router. Materi selanjutnya adalah prinsip dasar TCP dan IP. TCP dan IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunikasi internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet dengan tujuan sebagai router. Reset berupa data dan sumber daya hardware. Sumber data digunakan untuk bertukar file, sedangkan hardware digunakan untuk sharing printer, scanner, CDRO, kamera, dan dari device-device beberapa yang akan dijadikan satu dalam sebuah jaringan komputer. Data dikirimkan melalui sebuah kabel dan komunikasi data dikirimkan melalui interface. Interface dibagi menjadi dua, yaitu kabel dan nirkabel. Kabel menggunakan network interface card atau LAN card. Nirkabel menggunakan wireless card (WPA). Layer protokol TCP atau IP. Application layer, transfer layer, network layer, link layer, dan physical layer. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan
TCP/IP. Kelebihan TCP/IP adalah protokol yang bisa diarahkan, memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien, mudah dikonfigurasi, dukungan besar. Kekurangan dari TCP atau IP, jika mengirimkan data yang lebih kecil akan sulit karena harus hard skip, sehingga lebih lambat dari UDP. Dapat merusak jaringan, tidak bisa broadcast, sifatnya TCP one-to-one. Penggunaan TCP dan IP menyediakan komunikasi logistika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Protokol transport berjalan pada end system, pengiriman file transfer. Cara kerja TCP atau IP. Pertama, datagram dibagi ke dalam bagian-bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth, lebar frekuensi di mana data tersebut akan dikirimkan. Pada lapisan TCP, data tersebut lalu dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Setelah datagram dibungkus dengan header TCP, datagram tersebut dikirimkan kepada lapisan IP. IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan header sendiri pada datagram tersebut. IP lalu mengarahkan datagram tersebut ke tujuannya. Komputer penerimaan melakukan proses-proses perhitungan. Ia memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Jika kedua perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman dan datagram yang akan dikembalikan. Selanjutnya adalah proses-proses dari TCP dan IP. Yang pertama, application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Selanjutnya ada prinsip dasar networking service. Server adalah sebuah terminal akhir yang mengkoordinasikan semua aktivitas yang terjadi pada sistem infrastruktur tersebut. Jaringan atau network adalah kumpulan dua data atau lebih sistem komputer yang terhubung yang mana terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Tugas server. Server bertugas menangani penyimpanan, pengolahan, pendistribusian data secara terpusat, juga berbagai pusat aplikasi bersama shared, serta pintu gerbang menuju internet gateway. Contoh server dengan fungsi terspesialisasi. Yang pertama ada web server atau HTTP server. Adalah server yang bertugas sebagai wadah atau didedikasikan pada sebuah konten tertentu. Yang kedua ada database server, pusat basis data. Adalah server yang mengolah, menyimpan dan mendistribusikan berbagai data kompleks yang dihasilkan oleh berbagai sumber. Yang ketiga ada application server, merupakan server yang didedikasikan untuk menjalankan berbagai aplikasi terpusat yang digunakan secara bersama-sama. Yang keempat ada firmware server, merupakan server yang dirancang untuk menyimpan berbagai data dalam jumlah besar. Yang kelima ada file server, FTP server, contoh server dengan fungsi terspesialisasi merupakan server yang menyediakan berbagai file-file yang diperlukan oleh klien seperti driver, operating system, office, dokumen, dan lain-lain untuk diinstalasi pada masing-masing komputer. Dan yang terakhir ada communication server, berfungsi sebagai koordinator sistem jaringan telekomunikasi yang menangani berbagai aplikasi seperti suara, voice, data, gambar, atau data yang diakses melalui headset tertentu seperti HP dan PDA. Manfaat networking. Server manfaat lainnya dari networking adalah kamu dengan mudah dapat berbagai pendapat kepada orang lain. Semakin sering kamu membangun networking, maka skill komunikasimu akan meningkat dari waktu ke waktu. Networking server memiliki kekurangan
yaitu yang pertama adalah karena menggunakan sistem terminal yang menyediakan port untuk beberapa komputer terbatas, sehingga akan menyulitkan jika ingin menambah terminal jika port sudah dipakai semua. Yang kedua ada memperburuk sinyal konektivitas. Jika jarak antara dua komputer jauh, ini harus dipertimbangkan. Namun solusinya adalah dengan menggunakan repeater. Networking service memiliki kelebihan yaitu dapat menghubungkan dua perangkat dalam satu jaringan sehingga memudahkan komunikasi Anda dengan rekan kerja. Dan akses dengan sistem networking ini lebih cepat karena data dilayani dari bagian kiri dan kanan server. Dan yang terakhir adalah cara kerja networking service. Mulai ketika menghubungkan komputer ke internet, lalu tersambung ke jenis khusus server yang disediakan dan dioperasikan oleh Internet Service Provider (ISP). Tugas ISP adalah untuk menyediakan link antara browser dan memberikan akses ke server tujuan. Sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.